Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Syahralnisa, nomor NPM 22.147. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas makalah saya, yaitu tentang Syiah. Kata Syiah menurut bahasa adalah pendukung atau pembela golongan sahabat dan penolong. Istilah Syiah selanjutnya berkembang dengan arti khusus, yaitu nama bagi sekelompok orang yang menjadi partisan atau pengikut Ali bin Abi Thalib dan keturunan-keturunannya. Syiah merupakan sempalan atau sekte dalam Islam yang dianggap telah melenceng dari ajaran agama, tetapi tidak semua kaum Syiah dianggap sesat karena masih ada sebagian dari mereka yang mengimani Al-Quran. Syiah dalam arti kata lain dapat disandingkan juga dengan kata tasyayu yang berarti patuh atau mentaati secara agama dan mengangkat kepada orang yang ditaati dengan penuh keikhlasan. Ada juga latar belakang historis dari Syiah. Secara historis, akar aliran Syiah terbentuk segera setelah kematian Nabi Muhammad, yakni ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama pada pertemuan Sakifah yang diselenggarakan di Dar al-Nadwa di Madinah. Pemilihan tersebut dilaksanakan secara tergesa-gesa sebagai wujud persaingan antara kelompok Ansyar dan Muhajirin yang sempat mengancam perpecahan Islam. Dalam pertemuan itu, Ali tidak hadir karena sibuk mengurus jenazah Nabi. Pada waktu itu usia Ali 30 tahun, di mana bangsa Arab menjadikan usia sebagai syarat penting kecakapan dalam kepemimpinan. Meskipun secara historis terdapat sejumlah pengecualian akan hal tersebut, tetapi pengikut Ali pada saat itu merasa bahwa klaim mereka telah direbut secara tidak adil. Selanjutnya Umar ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai penggantinya menjadi khalifah kedua yang kemudian dilanjutkan oleh Utsman. Setelah Utsman terbunuh oleh pemberontak yang mengatasnamakan diri mereka sebagai anti-despotisme keluarga Umayyah, Ali kemudian diangkat menjadi khalifah keempat pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa peristiwa pembunuhan khalifah ketiga Utsman bin Affan telah melahirkan rentetan sejarah yang sangat panjang dan membawa dampak pada khalifah setelahnya. Ali bin Abi Thalib diantaranya adalah penolakan Muawiyah, gubernur Damaskus atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dengan alasan bahwa Ali tidak melakukan pengusutan terhadap pembunuhan Utsman. Ketegangan antara Ali dan Muawiyah ini berbuntut dengan terjadinya perang Siffin yang berakhir dengan peristiwa arbitrase atau tahkim yang dianggap sebagai titik temu penyelesaian persengketaan yang terjadi antara khalifah atau Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Dan ini ada menurut Al-Quran, penggunaan kata Syiah dari sisi bahasa telah banyak diungkap dalam Al-Quran dan literatur lama. Dalam Al-Quran, penggunaan kata Syiah terdapat dalam surat As-Safaat ayat 83 yang artinya, dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar sebagai pendukungnya, Nuh. Kata Syiah di dalam ayat tersebut mengandung dua arti. Pertama, bermakna kelompok. Jika seseorang ke dalam kelompok tertentu, berarti bahwa sifat keahlian dalam keterlibatannya kegiatan yang ditekuni kelompok tersebut sudah memenuhi kriteria tertentu dan telah melalui seleksi. Dalam hal ini, Ibrahim sebagai Nabi dan Rasul Allah bersama Nabi Nuh dan juga Nabi dan Rasul yang lain. Kedua, kata Syiah yakni pengikut atau yang mewarisi agama Nabi Nuh, yakni agama Islam. Artinya agama Islam yang dikembangkan oleh para Rasul itu pewarisnya secara turun-temurun dari Nabi terdahulu kepada Nabi berikutnya. Termasuk Nabi Muhammad SAW adalah pewaris agama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada pula menurut hadis. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan dari Ali bin Abu Thalib bahwa Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman akan muncul kaum yang dinamakan Rafidah. Mereka akan menentang Islam. Hadis riwayat Ahmad. Meskipun hadis ini dhaif menurut Syekh Albani, namun maknanya terbukti ketika kaum Rafidah mencela Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan mayoritas sahabat sehingga tidak mengakui hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat itu.
Pada hakikatnya mereka telah menentang Islam, ditambah lagi permusuhan mereka saat ini kepada umat Islam yang bisa dilihat di Iran, Suriah, Irak, dan sejumlah negara lainnya. Sungguh nyata penentangan mereka terhadap Islam meskipun mereka sendiri mengaku Islam. Karena itu Imam Bukhari menyamakan Syiah, Rafidah dengan Yahudi dan Nasrani. Dan ada menurut pendapat saya setelah saya membaca tentang Syiah dari bacaan di atas, saya setuju kepada pendapat para ulama yang tidak setuju dengan Syiah karena Syiah sudah melanggar syariat ajaran Islam yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kesimpulan, Syiah merupakan salah satu aliran dalam Islam yang keberadaannya tak jarang menuai respon negatif karena adanya perbedaan terkait akidah atau teologis dan sejarah konflik yang panjang yang mengiringi kemunculan aliran Syiah. Keberadaan Syiah di Indonesia sebagai mazhab minoritas juga tak jarang mendapatkan perlakuan diskriminatif dari banyak kalangan masyarakat Muslim Indonesia, mengingat sebagian masyarakat Muslim di Indonesia menganut mazhab Ahlus Sunnah atau Sunni. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.